warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you? Yeah, I think you are all in good condition. Well, today we will learn English. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Of course, bersama saya, Mr. Mukhlisin, akan belajar bersama-sama. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang suggestion. Ingin tahu kan suggestion? Oke, kita lihat ini. Suggestion itu apa? Ya. Baik. Dalam pergaulan sehari-hari kita sering bertemu dengan teman atau seseorang atau siapapun lah. Kita dalam percakapan itu, teman kita misalkan dalam keadaan sedih, mungkin HP-nya rusak, mungkin motornya mogok, atau paketannya habis. Nah, dalam kondisi seperti ini kita sebagai teman memberikan suggestion, yaitu memberikan ide kepada teman tersebut. Nah, apakah suggestion itu? Suggestion is about say or write our ideas about what people should do, yaitu kita mengungkapkan ide kepada orang lain yang ide tersebut bisa digunakan atau dilakukan oleh orang itu. Ya, jadi ide yang kita sampaikan itu bisa berguna bagi orang itu. Nah, itu adalah suggestion. Lalu tujuan suggestion itu apa? Nah, ini yang penting. Kita memberikan nasihat atau memberikan ide, tentunya kita punya tujuan. Apa diantaranya? Yaitu untuk memberikan jalan keluar, ya, sebagai pertimbangan ide kita yang kita berikan sebagai pertimbangan untuk melakukan suatu perbuatan. Apakah itu diterima atau tidak? Yang penting kita memberikan. It can be accepted or refused. Dan suggestion itu tidak bisa dipegang, abstrak. Dan itu bisa juga menjadi solusi atau jalan keluar, bisa juga rencana, bisa juga advice atau nasihat, saran, dan lain-lain sebagainya. Oke, itu adalah tentang suggestion. Sekarang kita bagaimana ya caranya memberikan nasihat ataupun suggestion, ide-ide kepada teman kita. Nah, caranya sangat gampang sekali. Tentunya ini ada cara-cara atau contohnya ya. Kalau yang ini adalah asking for suggestion. Asking for suggestion ini adalah kita meminta advice, meminta ide, meminta saran dari teman kita. Misalkan kita mengatakan, do you have any suggestion for me? Misalkan laptop saya nggak bisa dijalankan, nah, kita minta kepada teman kita, do you have any suggestion for me? Ya, ini artinya teman kita mungkin bisa memberikan solusi. Yang kedua, would you mind giving me your suggestion? Artinya sama, yang atas dengan yang ini. Can you tell me what I should do? Dan yang selanjutnya adalah what should I do? What should I do? Nah, ini orang bingung dia, harus bagaimana saya ini? Nah, ini adalah meminta asking for suggestion. Oke, cara yang sangat mudah. Nah, selanjutnya ini adalah memberi suggestion. Tadi kalau minta, sekarang kita beri, ya. Apa yang kita berikan? Kita katakan you should study harder. Kalau tadi nilainya jelek, apa yang harus saya lakukan? Maka suggestion kita adalah you should study harder. Kamu harus belajar lebih giat supaya nilainya bisa lebih baik. Kalau suka terlambat,
Apa nasihat kita? Nasihat kita yaitu you had better go early morning. Itu nasihat kita atau masukan, suggestion kita kepada teman. Atau you ought to come on time. Atau I suggest you to prepare it now. Nah, perhatikan susunannya. Di sini ada susunnya you should ditambah verb 1 ya. Ini verb 1 tanpa ada ing. Ini juga verb 1 ya. You should itu plus verb 1. You had better plus verb 1. Verb 1 ini yang biru. You ought to plus verb 1 ya, simple present. I suggest you to prepare it now. Nah, I suggest you plus verb 1. Prepare is verb 1. Okay, that is very simple. Okay, another ways to give suggestion. Cara yang selanjutnya ya untuk memberikan suggestion yaitu how about. Kalau how about itu kita tambahi dengan verb plus ing. How about visiting our friends? Yang kedua, let's go to classroom. Setelah let's ini verb 1 simple present. Verb 1, let's go. Ayo kita ke kelas. Sekarang why don't you go to the doctor? Kalau teman kita perutnya sakit ya, kita beri suggestion. Why don't you go? Bukan why don't you going? Ya. Sekarang yang terakhir, what about going to the dentist? Teman kita sakit gigi, maka kita memberikan suggestion. What about going to the dentist? Ini adalah verb plus ing. What about diikuti dengan verb plus ing. Oke anak, sangat simpel itu. Nah, sekarang menggunakan let's. Giving suggestion with let's. Ayo, mari. Let's itu artinya ayo. Itu berasal dari kata let us. Ya, let us. Artinya apa? Saya punya suggestion, saya punya ide untuk kamu. Itu let us. Let's. Selanjutnya contohnya ini ada contoh, ada case. I am bored. I am bored. Bored itu bosan. Nah, kalau ada orang bosan, kita suggestionnya apa? Contoh, let's go to a movie. Baik, cara selanjutnya yaitu giving suggestion with could, berasal dari kata can. Ini ada case-nya. What should we do tomorrow? Ya, besok nggak punya plan, bingung mau mengerjakan apa. Suggestion kita bisa we could go on a picnic. Apalagi we could go to Julia's party. Jadi seseorang yang butuh suggestion kita beri di sini. Kita lanjutkan lagi di sini. Could can be used to give offer or possibility to others. Sifat daripada could itu kita bisa gunakan untuk memberikan offer, yaitu kita memberikan offering, yaitu penawaran, menawarkan kepada orang lain. Misalkan begini, I am having trouble in math class. Suggestion kita, you could talk to your teacher. Ya, teman kita matematikanya itu bermasalah, selalu jelek nilainya. Maka kita sarankan suggestion kita adalah you could talk to your teacher. Could di sini berarti sebuah penawaran. Bagaimana kalau mengunjungi gurunya untuk berdiskusi masalah pelajaran tersebut. Dan selanjutnya adalah ini ada contoh
dengan why don't. Nah, why don't ini sangat penting ya. Why don't ini sifatnya ini sopan. Sopan sekali. Why don't we go to a movie? Ya. Why don't we go to a movie? Oke, ada contoh lagi. Why don't you come around egg? Ya, ini adalah ungkapan yang lain untuk memberikan suggestion. Why don't we? Why don't you? Nah. Selanjutnya adalah bagaimana menjawabnya. Nah, menjawab dari suggestion caranya adalah ini aja contoh. Kalau kita menerima, sure, okay, yes, let's, yes, I would like to, yes, I would like to. What's a good idea? Why not? Yes, with pleasure. That sounds like a good idea. Ya, itu contoh apabila kita merespon suggestion dari teman kita. Bagaimana kalau kita menolak? Nah, ini caranya. I would rather not. Diajak ke pantai, no, I would rather not. I don't feel like it. I dislike your suggestion. I don't think it is a good idea. Sorry. Nah, itu contohnya. I am afraid. I can't. No, I don't think so. Ini adalah cara menolak suggestion dari orang lain. Nah, ini catatannya, perhatikan. The verb suggest can be followed by either should plus verb, seperti dalam contoh I suggest that we should go to the library. Yang kedua, a verb, I suggest that we go to the library. Yang kedua, ini pilihan aja. Contohnya, I suggest that we should visit London. I suggest we should visit London. Ada pakai that atau tanpa that. Itu yang terpenting dalam memberikan suggestion, bisa diterima atau ditolak. Tetapi yang terpenting memberikan nasihat ataupun suggestion, memberikan ide, itu adalah sangat baik buat teman kita, di mana apabila teman kita memiliki kesulitan belajar atau memiliki kesulitan apa saja, apabila kita memberikan hadiah, maka kesulitan itu akan mudah dilampaui. Saya kira itu pertemuan pada pagi hari ini, dan tetap semangat belajar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa tetap semangat belajar bahasa Inggris. Thanks for joining us. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.